Sapu merupakan salah satu alat kebersihan yang paling terasa manfaatnya. Dengan menggunakan sapu, Anda bisa membersihkan kotoran yang menempel juga debu yang bersembunyi di celah furnitur dengan mudah. Tak perlu mengeluarkan tenaga apalagi biaya yang banyak, menggunakan sapu hanya dibutuhkan sedikit tenaga untuk membersihkan permukaan rumah dengan sekejap. Sapu juga memiliki bentuk unik yang memiliki tekstur kasar. Alat ini menjadi salah satu barang yang paling berguna dan digunakan di banyak tempat di seluruh dunia. Apakah Anda penasaran sebenarnya dari mana si awal terciptanya sapu? Atau mungkin siapa pencipta dari sapu? Daripada makin penasaran, sebaiknya langsung disimak saja video di bawah ini dan jangan lupa tekan loncengnya. Bayangkan kalau tidak ada sapu di rumah kita. Waduh, membersihkan lantai kotor jadi perkara menyulitkan. Kata sapu berasal dari nama semak berduri tertentu, genista dan lainnya, yang digunakan untuk menyapu. Nama broom mulai digunakan untuk alat rumah tangga di Inggris Tengah akhir dan secara bertahap menggantikan kata besom yang sebelumnya selama periode bahasa Inggris modern awal. Zaman itu sapu digunakan untuk membersihkan abu dan bara api di sekitar perapian. Fungsinya seperti sapu lidi. Kisah lain soal penyihir yang menaiki sapu juga telah ada sejak tahun 1453. Namun sapu modern mirip yang kita pakai di rumah baru muncul pertama kali pada 1797. Penciptanya adalah seorang petani bernama Levi Dickinson di Massachusetts, Amerika Serikat. Sapunya terbuat dari rumput berumbai sorghum vulgare, yang diikat pada sebuah tongkat. Levi Dickinson membuatnya untuk sang istri yang membantu membersihkan rumah. Di zaman itu, untuk membersihkan lantai rumah, orang biasanya menggunakan sikat yang ditempelkan pada sebuah tongkat. Di zaman itu pula, memasak tidak semudah sekarang. Karena belum ada tungku, memasak dilakukan di luar atau di dapur terbuka menggunakan kayu bakar berbentuk perapian terbuka sehingga bara dan abunya kemana-mana. Sapu buatan Levi Dickinson pun ternyata sangat efektif dan mempermudah dalam membersihkan ketimbang sikat dan tongkat. Penemuan Levi Dickinson kemudian menyebar dari mulut ke mulut. Para tetangga lalu meminta untuk dibuatkan. Alhasil, Levi Dickinson pun membuat lalu menjualnya ke banyak orang. Ratusan sapunya laris manis terjual sejak saat itu. Namun karya Levi Dickinson memiliki kelemahan. Meski efektif, perlahan rumput-rumputnya terlepas. Dia lalu menciptakan mesin pemintal sapu tenaga kaki untuk memproduksi dengan lebih cepat, dan dengan kualitas lebih baik. Sejak pertama kali ditemukan, bentuk sapu terus diperbaharui suapa mendapat fungsi yang maksimal. Sejak pertama kali ditemukan, bentuk alat ini terus diperbaharui suapa mendapat fungsi yang maksimal. Mesin buatannya merupakan bagian tak terpisahkan dari revolusi industri. Keberhasilan Levi Dickinson juga membuat banyak petani mulai menanam rumput sebagai bahan baku. Penemuan Levi Dickinson yang semula hanya ditujukan untuk membantu istrinya pun akhirnya mengubah dunia dan tak berhenti di situ saja, namun pada sekitar tahun 1810, sorghum yang digunakan dalam sapu telah mendapatkan nama baru, broom corn, sebagaimana yang disebut oleh Inggris sebagai tanaman berbiji, jagung. Sorghum juga terlihat mirip dengan tanaman jagung manis, dan rumbai-rumbainya telah menjadi bahan sapu yang masih digunakan dalam sapu berkualitas saat ini. Banyak salinan dari mesin sapu 1810 dibuat. Manusia membuat ribuan sapu setiap tahunnya, dengan berbagai versi dan kegunaan yang berbeda-beda. Sapu bergagang panjang digunakan untuk menyapu kayu atau lantai tanah. Sementara itu, di Eropa, industri sapu, seperti yang disebut, telah makmur sejak zaman Saxon di daerah-daerah kesehatan berpasir di Inggris Tenggara, di mana tanaman birk tumbuh deras. Dikenal sebagai besom squires, para pengrajin banyak di sepanjang perbatasan Surrey Sussex. Sapu-sapu itu terbuat dari ranting-ranting tanaman birk yang diikat ke pegangan berwarna abu-abu atau coklat. Pada sekitar tahun 1830, ada banyak sekali pabrik industri pembuatan sapu di AS yang mampu memproduksi sekitar 60.000 setiap tahun. Ini menyediakan sapu yang cukup untuk kebutuhan domestik dan menempatkan bangsa ini ke dalam bisnis ekspor sapu. Sapu diekspor ke Kanada, Amerika Selatan dan Eropa. Peralatan pembuatan sapu kini dapat ditemukan di seluruh dunia. Industri sapu berkembang hingga 1994 ketika sapu asing diizinkan masuk ke AS dan bebas bea cukai. Pabrik-pabrik kecil yang tersisa berjuang untuk bersaing dengan sapu buatan Meksiko, sementara pabrik pembuat sapu yang telah lebih dulu berkembang membuat ribuan sapu berkualitas tinggi setiap tahunnya.
Berbagai pihak ikut membuat dan menyempurnakan menjadi banyak varian. Dan hari ini seperti kita tahu, terdapat banyak sekali jenis sapu. Mulai yang terbuat dari ijuk hingga bahan sintetis berwarna-warni dengan segala bentuk dan ukuran. Ada yang ukuran besar hingga ada juga sapu berjalan. Itu saja sapu berjalan. Itu saja video sejarah sapu. Jika teman punya rekomendasi cerita, berita, sejarah, atau seputar dunia saat ini, silakan cantumkan aja di kolom komentar. Insya Allah nanti ayo nonton ini bahas. Terima kasih dan wassalamualaikum.